belajar. Ya, pengetahuan adalah kekuatan. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Anda yang mau bertindak, ada yang tidak. Ada yang mau bertindak, ada yang tidak. Mereka yang bertindak akan berhasil. Mereka yang tidak bertindak akan gagal. Pertanyaan: jika ada sesuatu yang ingin dicapai dalam kehidupan, apakah itu? Jawabannya pengetahuan. Francis Bacon berkata, pengetahuan adalah kekuatan. Apa yang tidak beliau katakan dan memiliki kebenaran yang sama adalah bahwa ketidakpedulian juga sebuah kekuatan. Apa yang tidak Anda ketahui tidak akan melukai Anda. Ketidakpedulian memiliki kekuatan untuk menghentikan, menunda, dan mencegah kemakmuran dan pertumbuhan. Ada hal mendasar yang belum diketahui dan dihormati tentang kenyataan hidup. Air memuaskan dahaga, tetapi air juga bisa menenggelamkan Anda. Api bisa menghangatkan, tapi juga mampu menghancurkan. Gaya tarik bumi bertugas menahan diri kita di atas tanah. Tetapi hanya dengan satu langkah keliru, maka Anda akan terbanting ke tanah. Kita juga menghormati kenyataan bahwa bahkan pada rencana yang telah disusun dengan sangat baik pun, hal buruk bisa saja terjadi. Saat hal buruk terjadi, itu bisa merusak keinginan terbaik kita untuk bertahan, berjuang, dan berjaya. Memperbaiki sebisa mungkin apa yang seharusnya menjadi cita-cita kita. Untuk bisa melakukan ini, ada banyak hal yang perlu diketahui. Orang lain sering terluka karena mereka tak tahu bagaimana cara menjalani kehidupan. Konon, rasa sakit itu tak bisa dielakkan, tetapi penderitaan adalah sebuah pilihan. Dalam hidup, kebanyakan penderitaan yang kita rasakan terjadi karena pilihan kita dan seringkali bukan karena faktor kebetulan. Kita pun kadang membuat pilihan yang keliru akibat kurangnya pengetahuan. Faktanya, menurut pendapat kami, pengetahuan terdiri dari 3 hal. Pertama, pengetahuan membutuhkan fakta. Anda harus mengetahui semua fakta kehidupan Anda, situasi yang Anda alami. Kemudian Anda harus menerapkannya. Ambil contoh Hitler dan Maggie yang berencana melakukan safari selama 3 minggu atau liburan lah selama 3 minggu di Afrika sana misal, termasuk pergi ke Kenya, Kongo, dan lain sebagainya. Mereka akan mengalami banyak masalah jika hanya membayangkan apa yang mereka butuhkan. Meski sangat penting untuk berhayal dan memvisualisasikan perjalanan yang akan dilakukan, bermimpi saja tak cukup. Untuk mewujudkan mimpi, Anda harus bangkit. Hitler dan Maggie harus memiliki cukup pengetahuan tentang bagaimana perjalanan mereka nantinya dan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melakukan perjalanan dengan sukses. Keselamatan dan kebahagiaan mereka selama perjalanan bergantung pada kemampuan mereka menemukan apa yang dituntut oleh kenyataan. Bagaimana menerapkan ini pada diri Anda? Apakah Anda akan ke Afrika
atau hanya pergi bekerja, Anda tetap harus menghadapi kenyataan tertentu. Apa yang Anda alami dalam perjalanan hidup bergantung tujuannya, di mana Anda memulai dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat perjalanan itu berhasil. Bagi para pelancong kita itu, demi perjalanan yang sukses, mereka harus membaca buku-buku terbaru, artikel dan brosur terkini, mencari petunjuk dan pengarahan, mendengarkan dan berkonsultasi dengan ahli yang berpengalaman, yang sudah pernah melakukan perjalanan, serta mengandalkan saran dari penduduk lokal yang memiliki banyak informasi serta pengalaman. Mereka mungkin memerlukan bantuan pemandu juga, agen dan ahli dari penduduk lokal yang berpengalaman memandu pendatang yang melakukan perjalanan petualangan seperti itu. Tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu, maka kesuksesan dan kebahagiaan tak akan mereka dapatkan selama perjalanan. Kehidupan kurang lebih sama. Jika ingin membuat perjalanan Anda sukses, Anda harus tahu tantangan apa yang akan Anda hadapi. Anda harus tahu realitas dan tuntutan, bentuk bidang dan wilayah yang akan Anda lalui. Anda harus memiliki semua fakta. Aspek kedua dari pengetahuan mencakup kemampuan dan teknik. Beberapa kemampuan memerlukan latihan agar bisa mencapai tingkat penguasaan. Kemampuan ini membuat orang bisa maju, berkembang, tumbuh, dan menjadi ahli. Seperti pelancong Afrika kita tadi, yang harus mengetahui kemampuan apa yang diperlukan untuk menjelajahi bidang itu, dan bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mungkin akan dijumpai. Begitu juga jika Anda hendak melalui jalan kehidupan, Anda perlu mengembangkan kemampuan dan teknik tertentu untuk menjadikan kehidupan Anda sebuah petualangan yang sukses. Akhirnya, kita tak lagi meragukan bahwa ada beberapa cara berpikir yang lebih bermanfaat dibandingkan cara berpikir yang lain. Ajukan pertanyaan ini kepada banyak anak kecil. Contoh, "Hei, gimana sekolahmu?" Dan seringkali jawabannya adalah menjengkelkan. Terdengar familiar sih? Cara berpikir dan pengalaman apa yang mengarah pada kesimpulan itu? Apakah ini hanya pembicaraan anak kecil? Mungkin benar, tapi banyak orang dewasa yang berangkat bekerja setiap pagi dengan sikap hidup yang sama. Apa yang mereka pikirkan? Setelah bertahun-tahun menjalani rutinitas bangun pagi, berangkat ke bekerja, pulang dan tidur, kebanyakan dari mereka menarik kesimpulan yang sama. Kehidupan ini membosankan, menjengkelkan. Dalam dunia yang penuh dengan peluang, kenyamanan, kemudahan mendapatkan air, tempat tidur yang empuk atau keras sesuai dengan pilihan, makanan yang lezat, kemewahan alat elektronik, dan masih banyak lagi. Mengapa begitu banyak orang yang merasa tidak bahagia dengan kehidupan mereka? Mereka tak paham. Mereka tidak memakai sistem sukses dan hanya melihat dunia dengan keterbatasan pandangan kisah kehidupan mereka. Pecundang melihat dinding sebagai sebuah halangan. Orang sukses
melihat dinding sebagai suatu untuk dipanjat. Jadi, karena kita tahu hal-hal buruk bisa dan akan terjadi, kita harus mengendalikan apa-apa yang bisa kita kendalikan. Hal itu dimulai dengan merancang sebuah sistem sukses untuk diri kita. Tuliskan kalimat di bawah ini dan letakkan di bagian belakang buku Anda. Setiap hasil adalah hasil dari sebuah sistem yang dirancang dengan sempurna untuk meraih hasil tersebut. Anda mungkin tidak benar-benar memahami pernyataan ini sekarang, tetapi saat Anda selesai menonton video ini, maka akan menjadi jelas. Ambil contoh resep kue coklat. Itu adalah sistem menyatukan bahan-bahan untuk membuat kue yang enak. Untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, sangatlah penting untuk memadukan bahan-bahan yang tepat. Ada sebuah kisah. Santi mengajak ibunya ke dokter. Saat di tengah menanti di ruang tunggu, dokter keluar dan berkata, "Saya ingin Anda tahu bahwa menurut saya ibu Anda adalah wanita yang mengagumkan." Si dokter kemudian melanjutkan dengan berbicara tentang betapa cantik, spesial dan luar biasanya Ibu Santi menurutnya. Ini bukan pertama kali Santi mendengarkan segala pujian tentang ibunya dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan si ibu hingga semua orang menganggapnya luar biasa, membuat begitu banyak orang menyukainya. Dalam kasus ini, Ibu Santi bahkan belum meluangkan banyak waktu dengan sang dokter. Mereka tak pernah bertemu di luar kantor ini, dan reaksi ini sama dengan reaksi hampir semua orang yang ketemu ibunya. Santi bingung, apakah ibunya menjalankan sebuah sistem tertentu? Iya, Ibu Santi memang memiliki sebuah sistem. Tetapi juga Santi, beliau mungkin tak menyadari apa itu. Beliau mungkin tak pernah mencatat bahan-bahan yang ada di dalam sistemnya. Beliau bahkan mungkin tak pernah menganggap sebagai sebuah sistem. Itu hanya caranya. Anda kemungkinan besar mengenal orang seperti ini. Jika benar demikian, tuliskan nama mereka dan buat daftar yang mungkin ada di dalam sistem orang tersebut. Kemudian bandingkan daftar yang telah Anda buat itu dengan daftar yang kamu buat berdasarkan sistem yang dijalankan Ibu Santi. Beliau sering tersenyum, beliau apresiatif dan menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua orang. Beliau menaruh minat kepada semua orang yang beliau temui, ingin tahu tentang kehidupan mereka, dan mendapatkan informasi dengan cara terselubung tanpa terkesan selalu ingin tahu atau turut campur. Beliau memuji prestasi orang lain. Beliau memiliki sikap positif dan membungkukkan tubuh dengan ramah. Beliau mau mendengar dan menghargai orang lain. Beliau mengatakan terima kasih hingga orang tahu mereka pantas mendapatkan pujian dan penghargaan. Beliau mudah membuat percakapan kecil dan beliau orang yang sangat simpel. Catat daftar ini. Ini sistem yang bagus untuk menarik orang agar mendekati Anda dan mendapatkan niat baik Anda. Kekaguman
serta penghargaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang perlu Anda kumpulkan jika hal buruk terjadi. Sekali lagi, ada yang mengerti dan ada yang tidak. Ada yang mau bertindak dan ada yang tidak. Mereka yang bertindak akan berhasil dan mereka yang tidak bertindak akan gagal. Apakah Anda akan menjadi salah satu seorang dari orang yang tidak melakukannya atau salah seorang dari orang yang akan melakukannya? Camkan ini dalam ingatan Anda. Saat mengumpulkan ilmu pengetahuan, Anda juga akan mengumpulkan berbagai macam perasaan. Akan ada banyak waktu dalam kehidupan Anda ketika merasa tak ingin melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan. Bahkan, kemungkinan besar Anda merasa tak ingin melakukan banyak hal yang disarankan dalam kisah celoteh di video ini. Jika itu yang Anda rasakan, camkan kalimat berikut. Tidak ingin melakukan hal yang benar bukanlah alasan tidak melakukan hal yang benar. Oke? Jadi, dalam hal ini Anda telah belajar tentang tindakan yang tepat. Setelah itu, latih apa yang telah Anda pelajari. Seperti belajar berjalan, Anda tak hanya harus belajar, Anda harus berlatih. Untuk belajar bermain piano, Anda harus berlatih. Begitu juga pikiran. Untuk belajar cara mengendalikan pikiran, Anda harus berlatih. Merancang sistem yang tepat untuk diri Anda sendiri dan menjalani hidup dengan yang membutuhkan. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, ada cara berpikir yang bisa membuat Anda habis, merasa kalah, berpikir hidup ini terlalu membuat depresi. Terlalu banyak yang mengatakan, aku tak bisa melakukannya, ini tak akan berhasil. Ada cara berpikir yang lebih kuat yang membantu Anda memfokuskan energi dan membuat segalanya berhasil. Kami akan mendiskusikan teknik ini pada episode video selanjutnya yang berjudul Sebelum Mengubah Hidup Anda, Ubah Pikiran Anda. Jangan lupa tonton video berikutnya dari video ini. Iya, pengetahuan adalah kekuatan. Namun, sikap tidak peduli juga sama kuatnya dengan pengetahuan. Tapi ia menarik Anda ke arah yang keliru. Jika berbicara tentang pengetahuan, kita juga harus berbicara tentang akal sehat. Realita biasanya ditata melalui pengamatan dan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Jika terjadi pelanggaran, kita akan bertanya, apa yang kau pikirkan? Saat Anda melakukan kesalahan yang bodoh, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang kau pikirkan? Untuk bisa bebas, sebelumnya Anda harus menjadi budak. Ini mungkin terdengar tolol bagi Anda. Bagaimana kita bisa bebas, tapi juga harus menjadi budak? Sebenarnya kalimat itu sangat masuk akal. Untuk bisa bebas, Anda harus menjadi budak agar berdisiplin. Budak untuk melakukan hal yang benar. Disiplin menghasilkan kekuatan. Disiplin akan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar, apapun hal buruk terjadi. Disiplin akan membantu Anda melewati hal terburuk. Tanda kedewasaan ditunjukkan dengan kemampuan menerapkan disiplin
untuk menekan hasrat hati. Berapa banyak dari Anda yang sedang menunda? Berapa banyak dari Anda yang memberikan nasihat tetapi tak pernah menjalankannya sendiri? Berapa banyak dari Anda yang berargumentasi dengan seseorang dan di tengah argumentasi Anda sadar telah keliru, tetapi tidak mengakuinya dan terus berargumentasi? Jika Anda menjawab iya untuk semua pernyataan di atas, Anda harus melakukan perubahan. Sekali lagi, hanya karena aku tak merasa ingin melakukan hal yang benar bukanlah alasan untuk tidak melakukan hal yang benar. Ya, seharusnya ini Anda tahu bahwa Anda tak boleh menjadi orang yang sama saat selesai menyimak atau sudah mendengarkan apa yang kami ulas di video ini. Sebuah kisah sederhana. Budi masuk sekolah dan tak bisa membaca. Saat Budi lulus sekolah, seharusnya dia bisa melakukan apa? Membaca. Itu sebuah perubahan. Wati masuk sekolah dan tak bisa perhitungan kalkulus, tetap bisa matematika lah sederhananya. Saat dia lulus dari sekolah, seharusnya apa yang bisa dilakukannya? Ya, melakukan perhitungan atau matematika. Itu sebuah perubahan. Anda melihat dan mendengarkan video ini, seharusnya apa yang bisa Anda lakukan? Jangan menjawab bisa membaca atau bisa matematika. Anda harus bisa membuat kehidupan lebih baik bagi diri Anda sendiri. Kapanpun hal buruk terjadi, Anda harus memiliki peralatan yang lengkap untuk bisa memperbaikinya dan kembali ke jalur yang benar. Ingat satu hal, apakah semua ini mulai terasa berlebihan bagi Anda? Tak perlu mengingat semua yang telah Anda dengarkan, Anda lihat di video ini. Tetapi cobalah setidaknya mengingat satu hal, latih satu hal itu. Buat rencana dan berlatihlah. Ingat bahwa fakta datang dan pergi begitu saja tanpa mengubah manusia. Kemampuan dan teknik tidak akan mengubah Anda, kecuali Anda memakai, menggunakan, dan menerapkan. Sebuah resep tidak akan berarti apa-apa sampai Anda memang mengaplikasikannya sehingga menjadi kue yang enak untuk dimakan. Berpikir saja nggak cukup. Anda harus mau bekerja. Memang sulit sih, dan Anda akan selalu berasa gugup untuk mengambil langkah dari A ke B. Tapi Anda tak akan pernah tiba di sana jika tidak berhenti sejenak untuk menyeimbangkan diri di atas satu kaki, kemudian mengambil langkah pertama untuk bersikap. Mudah? Tidak. Tak mungkin.
Ingat, jangan pernah mencampur adukan hal yang sulit dengan yang tak mungkin. Anda akan membuat kesalahan, tetapi selamatkan diri Anda sendiri dan tuliskan kembali kisah hidup Anda yang sesuai dengan diri Anda yang baru. Satu-satunya alasan mengapa video ini seperti ini bisa ada adalah karena kita semua melakukan kesalahan. Sifat manusia penuh kelemahan. Tak ada manusia yang sempurna. Makhluk. Tidak ada makhluk yang sempurna. Hal buruk bisa terjadi. Kita tidak mungkin selalu benar. Kita salah melangkah. Kita mengatakan hal-hal bodoh pada saat yang tak tepat. Kita menolak untuk maju saat kita perlu maju, bahkan jika peluang ada di depan mata. Kata kuncinya adalah perubahan. Aku tahu lebih banyak tentang seorang pria, bukan dari perkataannya, melainkan dari teman yang dia pilih, lingkungan tempat. Kita coba membicarakan perubahan. Di sebuah acara televisi, semua tokoh dalam cerita itu adalah sahabat dekat. Meski memiliki keunikan tersendiri, mereka tampaknya memiliki cita-cita hidup yang sama. Mereka semua ingin menjadi manusia yang sukses dan bahagia. Ini semua tentu hanya rekaan. Tetapi sebenarnya inilah contoh bagaimana seni menirukan kehidupan. Apa kaitan semua ini dengan Anda? Simaklah. Coba renungkan, dengarkan. Jika Anda ingin mengubah kisah hidup Anda, adalah mempelajari siapa teman, guru, dan rekan Anda. Anda tahu, seperti tokoh di acara televisi, teman dan rekan Anda adalah pemeran pembantu dalam kisah hidup Anda. Dan mereka akan membentuk kehidupan Anda dari awal sampai akhir. Ada pepatah kuno yang bunyinya seperti ini. Anda boleh saja tidur dengan anjing, tetapi percayalah, saat terbangun, Anda akan dipenuhi dengan kutu. Makna pepatah ini adalah, dengan siapa Anda bekerja sama akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan Anda. Jadi, pilih yang terbaik. Pikirkan ini. Dalam olahraga, pemain yang lebih baik senang menguji kemampuannya dengan melawan pemain yang lebih baik darinya. Mereka menginginkan tantangan. Mereka perlu tantangan. Mereka tahu inilah cara untuk menjadi pemain yang lebih baik. Begitu juga dengan kehidupan. Jika Anda merasa tak berada di atas sana, di tempat yang seharusnya, mulailah melihat siapa teman Anda. Jika menurut Anda, mereka mungkin menahan laju Anda, sudah saatnya untuk membuat perubahan. Untuk mulai bergaul dengan seseorang yang lebih baik daripada Anda. Lingkungan adalah kekuatan motivasi yang luar biasa. Jika Anda ingin keluar dari lingkungan itu, mungkin Anda bisa memulai dengan berkumpul bersama orang yang berbeda. Perlu dicatat, saya akan mengulangi mantra di video ini untuk mengetahui apa yang sedang Anda pikirkan.
sangat penting untuk menuliskannya. Kata-kata yang kita tulis membuat kita bisa melihat apa yang kita pikirkan, melihat apa yang telah kita raih saat mengumpulkan pengetahuan. Tuliskan ini dan pandang mereka sebagai umpan balik. Setelah ini, saya akan menekankan pentingnya umpan balik untuk membantu kita tetap di jalur yang benar, tetap seimbang dan maju. Ingat, hari ini bisa menjadi hari pertama kisah hidup Anda yang baru. Sebuah kehidupan yang baru bagi diri Anda sendiri. Jadi, awalilah hari ini dengan menuliskan pikiran Anda di atas secari kertas. Jika tidak, pikiran akan menipu Anda. Anda akan melupakan beberapa hal penting. Ini adalah fakta hidup. Hal-hal yang tidak tercatat biasanya akan hilang. Berapa banyak dari Anda yang pernah duduk di dalam sebuah rapat, di ruang kelas, atau situasi belajar lain dan tubuh Anda masih di sana, atau pikiran Anda melayang gak tahu kemana. Berapa banyak dari Anda yang bangkit dan masuk ke ruangan, tetapi tidak ingat kenapa masuk ke sana. Berapa banyak dari Anda yang pernah menemukan secari kertas dengan nomor telepon di atasnya dan tak ingat itu nomor telepon siapa. Jadi pikiran itu menipu, dan jika Anda tak bisa mengendalikan pikiran Anda, maka orang lain yang akan melakukannya. Menuliskan semua ini adalah bagian dari cara untuk membantu Anda memahami bagaimana cara berjalan sendiri. Dan cara yang bagus untuk mencatat betapa banyak Anda telah berubah, betapa dekat Anda pada cita-cita. Semua ini adalah sebagian dari sebuah rencana besar bagaimana memperbaiki keadaan saat hal buruk terjadi.